warahmatullahi wabarakatuh. Thank God we pray the presence of the one and only God for His strength. We can all be here. Do not forget to send prayers and taslim to our great prophet, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Here I will bring a story as it like to protect the parents atau berbakti kepada orang tua. Anak sebagai bentuk amanat yang diberikan Allah. Kewajiban orang tua adalah membimbing anak agar jadi pribadi yang baik dan tentunya soleh dan soleha sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu hal yang paling ditakutkan orang tua dalam hal membesarkan anaknya adalah ketika anaknya tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Ketika dewasa malah melawan orang tua dan durhaka. Durhaka, al-uquq, berasal dari al-aqu yang berarti al-qatu, yaitu memutus, membela, merobek, atau memotong. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka pada orang tua, uqulul walidain, apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai larangan anak berkata kasar, melainkan harus bertutur kata mulia kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indakal kibara أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Perbuatan durhaka kepada orang tua jelas dilarang oleh agama, bahkan termasuk dalam dosa besar yang setara dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan dosa berbuat durhaka. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, isyrak, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau SAW menjawab, sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya, apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau SAW menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam mengajarkan seorang anak untuk berlaku sopan dan bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tuanya. Adapun mereka yang berkata kasar, membentak, memukul, memasang muka masam di depan orang tua, maka perlakuan-perlakuan tersebut dikategorikan dalam perbuatan durhaka. Lalu bagaimana cara anak yang durhaka pada orang tuanya? Yang pertama itu ciri-cirinya adalah berkata dan membentak
Islam mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan berkata ampun juga dilarang, apalagi meninggikan nada suara di depan orang tua ataupun membentak. Sungguh perbuatan tersebut benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Apalagi ciri-cirinya? Membuat orang tua bersedih dan menangis. Setiap orang tua pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ayo, ibu bapak guru, siapa yang mau anaknya durhaka? Tidak ada. Tentu semua orang tua tidak ingin anaknya durhaka. Tentu semua orang tua ingin anaknya soleh dan soleha. Mereka rela melakukan apapun demi melihat senyum anaknya. Lalu bagaimana bila kita sebagai anak tega membuat orang tua bersedih, bahkan menangis? Tentu perbuatan tersebut dapat menjadi dosa besar untuk kita. Ibnu Umar berkata, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Menelantarkan dan tidak melayani orang tua. Orang tua itu tidak pernah merasa lelah untuk melayani kita. Sedari kecil mereka merawat kita, menyusui, membantu membuang air, memberi makan dan minum, mengajari kita berbicara dan berjalan. Segala sesuatu mereka berikan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Saat kedua orang tua kita telah berusia lanjut, maka kewajiban kita adalah untuk merawatnya. Segala keperluannya haruslah kita cukupi, dan apa-apa yang sulit dia kerjakan, kita harus membantunya. Jangan sampai kita menelantarkan orang tua hanya karena mereka telah pikun. Satu hal yang harus diketahui, orang tua merupakan sumber pemberi doa untuk kita selaku anaknya setiap waktu. Di setiap mereka ibadah, doa yang mereka panjatkan adalah ingin anak-anaknya sukses, bahagia, dan selalu dalam keadaan sehat. Saat anaknya sudah jauh pun dari rumah, orang tua akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Mereka memohon agar anaknya selalu diberi keselamatan dan dilindungi dimanapun berada. Bagaimana tidak? Ketulusan mereka merawat dan menyayangi anaknya sejak bayi, bahkan saat kita masih berada dalam kandungan saja, ayah dan ibu sudah gembira akan kehadiran kita, terutama ibu. Ia memberi kita air susunya sebagai sumber makanan pertama kita. Oleh ibu, kita diberi kehidupan. Ia juga mengorbankan waktu tidurnya hanya karena demi menjaga kita yang menangis di malam hari. Orang tua dengan ikhlas membersihkan diri kita yang masih belum punya daya apa-apa untuk melakukan sesuatu. Coba pikir lagi, apakah ada orang lain yang mau direpotkan seperti itu? Tentu tidak. Mereka mengajar Pegangi kabelnya nak naik. Pegangi. Mereka mengajari kita tentang banyak hal. Orang tua adalah sosok yang mendidik kita pertama kali. Orang tua juga bekerja keras agar anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Jika dihitung sejak kita lahir, berapa banyak biaya yang orang tua keluarkan untuk kita? Kasih sayang yang diberikan orang tua memang tidak akan ada tandingannya. Kita tidak akan bisa mendapatkan kasih sayang orang lain seperti yang kita dapatkan dari orang
orang tua kita. Hal yang paling langka adalah ketika kita bersalah sekalipun, orang tua selalu bisa memberi maaf untuk kita. Mereka akan menerima kekurangan dan memaafkan kesalahan kita. Hati orang tua diciptakan begitu lapang dan pemaaf dari setiap kesalahan yang kita buat. Ketika kita membuat kesalahan dengan orang lain, belum tentu orang tersebut akan mudah memaafkan kita dengan tulus. Betul tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menempatkan kalimat kedua orang tua, walidain, setelah kata perintah keesaan kepada Allah, seperti Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan 'ala wahanin wa fisaluhu fi 'alamaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cara berbakti kepada orang tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhubi was sahibi bil jannati wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Fi akhirtan uhi walidai wa ihtaram walidi wa hiduma fi maka ilad lakadu sayyiduna hatta la natamaka nam anfusina min sudad jamia hadamatihim astagid an hadaka lama'u kulla aktar wa aqul urjuk sami walilah tafiq wal hadayat katahiran wa akbal wassalamualaikum warahmatullahi